Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Mathematics Lesson, Grade 8, Semester 1 with me, Elita Dia Cahyanti. In this occasion, we are going to discuss about relation and function. Well, before starting, let's recite Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let fill our heart with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menentukan relasi yang sesuai pada dua himpunan, menyajikan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, merepresentasikan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Kemudian membedakan relasi dan fungsi dan bukan fungsi, dan yang terakhir, mengidentifikasi nilai domain dan range dari suatu rumus fungsi. Mengapa sih kita harus belajar tentang relasi dan fungsi? Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari surat Az-Zariyat ayat ke-49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, dalam relasi dan fungsi ini kita belajar tentang pasangan-pasangan atau hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita semakin mengingat kebesaran Allah. Contohnya apa sih yang diciptakan berpasang-pasangan? Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Ada kebaikan, ada keburukan, dan sebagainya. Segala sesuatu itu pasti ada pasangan-pasangannya, seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi, apakah kalian masih ingat apa itu himpunan? Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 7 semester 1. Himpunan yaitu kumpulan objek dengan sifat tertentu yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya gimana? Coba sih kita lihat. Manakah yang termasuk himpunan? Ada dua pilihan di sini. A merupakan kumpulan lukisan indah dan B merupakan kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang indah, kira-kira pendapat setiap orang sama atau berbeda? Pasti berbeda ya. Nah, ini yang dimaksud tidak terdefinisi dengan jelas. Maka dari itu, A ini bukanlah merupakan himpunan. Karena kenapa? Relatif. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Berbeda dengan yang B. B adalah kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa tuliskan. B itu isinya siapa? 2, 3, 5, 7. Nah, B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Kalau ditanyakan berapa banyak anggotanya B, kita nulisnya gimana? NB atau banyaknya anggota B adalah 4. Sudah ingat ya? Selanjutnya di sini saya sajikan informasi keikutsertaan bakat minat siswa MTS Surya Buana. Di sini ada Bilal yang mengikuti English Club dan Olimpiade Matematika. Kemudian Jamilah mengikuti animasi, Aisyah mengikuti Olimpiade IPA, dan yang terakhir Zaid mengikuti English Club dan Olimpiade IPA. Nah, di sini kita punya dua himpunan ya. Himpunan apa saja? Yakni himpunan nama siswa MTS Surya Buana. Kemudian yang kedua himpunan apa? Himpunan bakat minat yang diikuti oleh siswa MTS Surya Buana. Nah, di sini himpunan A merupakan himpunan nama siswa MTS Surya Buana. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. A, anggotanya siapa? Yakni Bilal, Jamilah, Aisyah, dan Zaid. Kemudian banyaknya A berapa? Yakni 4. Kemudian
Himpunan B merupakan himpunan jenis bakat minat yang diikuti oleh siswa. Nah, di sana tadi kita menemukan apa saja? English Club, animasi, Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, dan Olimpiade IPS. Dan banyaknya anggota B adalah 5. Dari informasi tadi, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk diagram panah. Tadi kita sudah punya himpunan A yang isinya nama siswa, kemudian himpunan B yang isinya adalah jenis bakat minat. Coba perhatikan, di sini ada arah panah, artinya cara membacanya dari A ke B. Dengan aturan apa? Aturannya adalah mengikuti bakat minat. Contoh, Bilal mengikuti bakat minat English Club, Bilal mengikuti bakat minat Olimpiade Matematika. Begitupun seterusnya. Jamilah mengikuti bakat minat animasi. Nah, kalau sudah ada seperti ini, ada aturan dan ada panahnya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti gak nyambung. Masa gini nanti? English Club mengikuti bakat minat Bilal. Nah, berarti nanti ketika dia dibalik, maka nama aturannya pun akan berubah. Seperti itu. Yang kedua, informasi tadi juga bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dari A ke B. Kalau dari A ke B, maka yang pertama urutannya adalah miliknya A, yang kedua miliknya B. Sama semuanya. Bilal, English Club, kemudian Bilal, Olimpiade Matematika. Kenapa ditulis 2 kali? Karena dia mengikuti 2 jenis bakmin di sana. Jadi tetap ditulis satu-satu. Kemudian Jamilah mengikuti animasi, dan seterusnya sampai Zaid mengikuti Olimpiade IPS. Informasi tadi juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram kartesius, yang mana sumbu horizontal atau mendatarnya kita isi dengan nama siswa, kemudian sumbu tegak atau vertikalnya kita isi dengan nama bakat minat. Nah, tadi kita tahu apa? Bilal mengikuti English Club dan Olimpiade Matematika. Maka, seperti kalian ketika menggambarkan koordinat kartesius X, Y, berarti Bilal, English Club. Tadi kita sudah punya di himpunan pasangan berurutan ya. Berarti di sini ada 2 titik di lurusannya Bilal. Nah, lurusannya Jamilah tadi cuma ikut 1, yaitu animasi. Nah, berarti kita buat titik di sini. Kemudian Aisyah tadi cuma ikut Olimpiade IPA. Nah, berarti kita punya titik di sini. Yang terakhir, Zaid ikut 2, yaitu Olimpiade IPS dan English Club. Nah, berarti kita punya 2 titik di sini. Informasi yang tadi kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah, diagram kartesius, itu merupakan salah satu contoh dari relasi. Jadi, relasi itu apa ya? Relasi adalah aturan yang mengaitkan 2 himpunan. Nah, contohnya apa saja kalau tadi kita punya relasi mengikuti bakat minat? Contoh lainnya kalau bilangan misalnya apa? Relasi faktor dari, kelipatan dari, kurang dari, lebih dari, kuadrat dari, akar dari, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh relasi. Nah, kalau tadi contohnya relasi, sekarang contoh yang bukan relasi seperti apa? Misal, di sini saya misalkan punya relasi kelipatan dari. Nah, kelipatan dari. Berarti di sini kita punya apa? 12 kelipatan dari 2. 12 kelipatan dari 3, 15 kelipatan dari 3, 15 kelipatan dari 5. Ada lagi? Ya ini, 20 kelipatan dari 5, 20 kelipatan dari 2.
Sudah ya? Oke. Nah, kalau seperti ini namanya relasi kelipatan dari. Tapi ketika saya tambahkan misalkan, nah, apakah 19 kelipatan dari 7? Tidak. Maka dengan adanya relasi satu ini atau hubungan ini, maka dia menyebabkan ini merupakan bukan relasi. Jadi sudah nggak berlaku lagi nih. Kalau yang kuning saja itu namanya relasi kelipatan dari, tapi ketika sudah ada 19 dihubungkan ke 7, nah di sini dia sudah bukan lagi menjadi relasi. Kenapa? Karena tidak memenuhi ini. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya ada istilah domain, kodomain, dan range. Nah, nama lainnya, domain itu adalah daerah asal. Kalau kodomain, daerah kawan. Kalau range itu adalah daerah hasil. Nah, contoh misalkan di sini dari P ke Q. Kira-kira ini nama relasinya apa? 2, 4, 2, 6. Relasinya adalah faktor dari. Ya. Nah, yang disebut dengan domain atau daerah asal itu yang ini loh. Yang di awal ini loh. Nah, ini namanya domain. Berarti domainnya adalah P atau kita tuliskan 2, 3, 5, 7. Oh, ini relasinya di sini ada. Relasinya adalah faktor dari. Ingat urutannya dari mana? Dari P ke Q. Kemudian kodomainnya siapa? Kodomainnya yang ini. Yang dituju ini loh. Nah, berarti kodomainnya adalah Q. Semuanya ditulis. 4, 6, 15, 19, 77. Nah, kemudian range adalah daerah hasil. Kalau Q tadi semuanya yang ada di sebelah kanan ini, kalau range itu yang punya pasangan dari domain. Kalau di sini siapa saja? Berarti hanya 4, 6, 15, 77, 19 enggak ya, karena dia nggak punya pasangan. Berarti kita tuliskan range-nya isinya siapa saja? 4, 6, 15, dan 77. Bisa dibedakan ya. Kalau domain itu yang awal, kalau kodomain itu yang dituju, kalau range yang punya gandengan di domain atau daerah asal. Seperti yang sudah disebutkan di awal, cara menuliskan relasi ada 3 macam, yakni yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah diagram Cartesius. Nah, di sini ada relasi yang sifatnya lebih khusus, namanya fungsi. Nah, apa ya bedanya? Nah, di sini ada contoh relasi dan ada contoh fungsi. Kita perhatikan satu-satu. Contohnya relasi, di sini relasinya faktor dari. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6, 5 faktor dari 15. Nah, ini namanya relasi. Sudah benar ya? Kemudian contoh fungsi. Fungsinya apa? Setengah dari. 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 5 setengah dari 10, 7 setengah dari 14. Nah, bedanya apa di sini? Yang perlu kalian ingat, fungsi itu pasti relasi, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Coba perhatikan baik-baik. Pada relasi, di sini ada domain yang tidak punya pasangan dan ada domain yang pasangannya 2. Kalau di fungsi, setiap domain harus pas punya satu pasang
tidak boleh ada yang tidak punya, tidak boleh ada yang double. Gampangannya harus pas satu-satu, tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami. Di sini kita punya definisi bahwa fungsi adalah relasi yang domainnya atau daerah asalnya tepat dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Jadi fokusnya pada domain ya. Kalau domainnya pas satu-satu, berarti dia pasti fungsi. Kalau domainnya ada yang kurang, bukan fungsi. Domainnya ada yang dipasangkan dua, berarti juga bukan fungsi. Nah, cara menuliskannya sama seperti yang tadi. Bedanya ada tambahan di sini ya, rumus fungsi. Yang lainnya sama, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, atau kita sebut sebagai grafik fungsi. Di sini saya berikan contoh yang grafik fungsi atau pakai diagram kartesius. Untuk yang himpunan pasangan berurutan dan diagram panah sama saja seperti relasi tadi. Kalau di sini ada sedikit perbedaan. Di sini kita pecah menjadi dua, yakni yang pertama ada domain diskrit. Apa maksudnya diskrit, Bu? Domainnya coba dilihat, bisa dihitung ya ini. Ada 5 domainnya. Berarti nanti kita hanya punya 5 titik. Nah, cara mencari pasangannya, nah ini kan ada F dari A ke B. Cara membacanya seperti itu. Di mana Fx sama dengan 2x min 1. Nah, berarti nanti X itu siapa? X itu anggotanya domain yang ini. Nanti kita masukkan satu-satu ke rumus ini. Nanti kita peroleh hasilnya sebagai range-nya. Nah, cara gambar grafik bantuannya kita perlu tabel semacam ini. Kita cek satu-satu ya. Kalau X-nya negatif 2 dimasukkan ke sini, berarti berapa? 2 kali negatif 2, negatif 4, kemudian negatif 1, berarti di sini negatif 5. Kemudian kalau negatif 1, gak kelihatan ya, coba saya ganti. Negatif 5. Kalau X-nya negatif 1 dimasukkan ke sini, jadinya berapa? Negatif 3. Kalau 0 kita punya negatif 1. Kalau 1 kita punya 1. Kalau 2 kita punya 3. Nah, berarti di sini kita punya apa? Kita punya koordinat negatif 2, negatif 5. Berarti letaknya di sini. Kemudian negatif 1, negatif 3. Berarti letaknya di sini. Nah, kemudian 0, negatif 1 berarti di sini. Kemudian 1,1 di sini. Kemudian terakhir 2,3. Nah, ini berupa titik-titik ya, gambar grafiknya. Itu kalau domainnya diskrit. Berikutnya kalau domainnya kontinu. Apa maksud domain kontinu? Perhatikan di sini. Domainnya kan A. Nah, ini domainnya antara negatif 2 sampai 2. Hati-hati di sini negatif 2-nya tidak ikut. Tapi 2-nya ikut. Nah, di sini domainnya tidak hanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, tapi negatif setengah juga ikut, 1,5 juga ikut. Jadi nanti grafiknya berupa garis. Nah, perhatikan di sini fungsinya masih sama dari A ke B, rumus fungsinya pun juga sama, yakni 2x kurangi 1. Maka di sini, ini tabelnya hanya untuk pembantu ya. Tadi isinya berapa? Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3. Nah, cara membuat garisnya, kita pakai bantuan titik-titik dulu. Nanti kalau sudah ada titik-titiknya, baru kita tarik garis lurus. Nah, berarti nanti kita punya garis
Nah, anggap saja garisnya lurus ya. Oke, perhatikan di sini negatif 2 tidak ikut, kita buat lubang di sini. Kalau 2-nya ikut berarti kita buat buntet. Di sini lubang, di sini buntet. Kenapa seperti itu? Perhatikan lagi di sini. Negatif 2-nya tandanya kurang dari, lebih dari ya. X lebih dari negatif 2, X kurang dari atau sama dengan 2. Lah, kalau hanya lebih dari berarti negatif 2-nya nggak ikut, makanya bolong. Kalau ada sama dengannya ini, berarti dia ikut ya. Jadinya buntet. Kalau di sininya seperti ini, jadinya bolong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. That's all. Thanks for your attention. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.